Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Pak di channel. Pada video kali ini Pak akan bahas ya, karena begitu banyak pertanyaan dari anak-anak ya. Pak, bagaimana sih Pak AKM itu ya? Oke, oke ya. Jadi sejak Pak Menteri eh, menghapus ya ujian nasional, kemudian dicari formulanya bentuk asesmen nasional ya. Nah, lahirlah kemudian namanya salah satunya adalah AKM ya, atau asesmen kompetensi minimal ya, AKM. Kemudian juga ini bukan hanya AKM sebenarnya ya. Kemudian juga dilakukan dengan survei karakter, juga survei lingkungan belajar ya. Ini AKM ini tujuannya untuk mengetahui ya, mengetahui capaian siswa terhadap kompetensi yang diharapkan. Nanti setelah tahu, kemudian digunakan untuk meningkatkan ya, meningkatkan kualitas belajar mengajar. Nanti pada akhirnya meningkatkan hasil belajar siswa ya. Nah, itu ya yang perlu digarisbawahi. Nah, ini di asesmen kompetensi minimal ini ada dua nih. Ada asesmen literasi membaca ya, kaitannya dengan bahasa Indonesia ya ini. Tapi terintegrasi juga ya. Di sini ada memahami, menggunakan, mengevaluasi dan refleksi. Kemudian, nah kaitan dengan matematik, jadi di matematik itu literasi matematika itu disebut dengan numerasi ya. Jadi asesmen numerasi ini adalah literasi matematika ya. Kalau ini literasi membaca, literasi matematika itu dikenal dengan asesmen numerasi ya. Kaitannya dengan memahami, mengaplikasikan dan bernalar ya. Nah, ini tentang AKM ya. Jadi asesmen kompetensi minimum atau AKM merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Nah, terdapat dua kompetensi mendasar nih diukur AKM nih ya, yaitu literasi membaca dan literasi matematika atau dikenal dengan numerasi ya. Baik pada literasi membaca maupun numerasi, kompetensi yang dinilai mencakup keterampilan berpikir logis, sistematis, keterampilan bernalar, menggunakan konsep dan pengetahuan yang telah dipelajari, serta keterampilan memilah serta mengolah informasi. AKM menyajikan masalah-masalah dengan beragam konteks ya, yang diharapkan mampu diselesaikan oleh murid menggunakan kompetensi literasi membaca dan numerasi yang dimilikinya. AKM dimaksudkan untuk mengukur kompetensi secara mendalam, tidak sekedar penguasaan konten ya. Nah, ini di sini ya kaitannya. Nah, kalau dengan kaitan matematika, numerasi ya ini ya. Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia. Ya, ya mudah-mudahan bisa meningkatkan nilai PISA ya ini ya. Yang katanya Indonesia ini masih di bawah level bawah ya, mudah-mudahan ya. Jadi harus cinta membaca nih ya, literasi ya. Nah, sekarang komponen AKM ya untuk numerasi ya, kaitannya dengan Pak At ini di matematika ya. Ini ada bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, dan aljabar. Pada bilangan ini meliputi ya representasi, sifat, urutan, operasi beragam jenis bilangan ya, caca, bulat, dan pecahan dan desimal ya. Kemudian pengukuran geometri meliputi pengenalan bangun datar hingga menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Juga menilai kemampuan peserta didik tentang pengukuran panjang, berat, waktu, volume, dan debit, serta satuan luas menggunakan satuan baku. Maaf. Nah, data dan ketidakpastian meliputi pemahaman, interpretasi, serta penyajian ya, penyajian data, tabel, grafik, dan lainnya ya, maupun peluang ya, teori kemungkinan ini, probability ya. Kemudian aljabar meliputi persamaan dan pertidaksamaan, ya, relasi dan fungsi, termasuk pola bilangan, serta rasio dan proporsi. Nah, ya, Pak akan coba kita belajar bersama ya, contoh soal AKM ya. Coba kita bahas bersama ya.
contoh soal AKM. Oke, begitu banyak contohnya sebenarnya dan soal AKM itu sebenarnya mudah ya. Di sini kalian pandai untuk apa namanya membaca ya, literasi ya. Oke, coba kita lihat ya. Nah, ini salah satu contohnya ya. Latihan soal contoh nih, soal AKM nih seperti ini ya, dari dinas ya. Nah, perhatikan gambar ini ya. Ini menarik ini ya. Analisa betul ya. Sisa barang di suatu gudang pada akhir bulan-bulan tertata seperti gambar. Seperti ini ya. Nah, jika tumpukan tersebut dipoto dari atas. Nah, ini dari atas ya. Dipoto. Jadi harus benar-benar teliti nih bacanya ya, analisanya ya. Dipoto dari atas katanya. Dipoto dari atas. Terlihat seperti gambar. Nah, yang mana ini? Nah, kalau dari atas berarti kita lihat dari sini ya. Kita lihat dari sini nih, dari atas ya. Nah, kita perhatikan yang ini. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4 ya. 4 ya. 1, 2, oh semuanya 3, 4 ya. Ini 4, ini 4, ini 4 mungkin ya. Nah, kemudian yang baris yang kedua. Coba. Yang dari atas nih ya. 1, 2, 3. Nah, 3 semua. 1, 2, 3. 3. Oke ya. Ini, oh ini 3 juga ini ya. Kedua ya. Ini salah nih ya. Nah, ini salah nih. Nah, bisa pilih ya. Nah, ini 1, 2, 3 nih dari atas ya. 3 nih. Oh, ini salah nih. 3 ya. Oh, ini salah. Nah, udah ya. Ini kemudian 2, 1, 2. Oke, berarti jawabannya adalah ini ya. Nah, gitu ya. Mudah ya sebenarnya ya. Tinggal menganalisa ini bagaimana apa namanya? Membaca gambar ya, menganalisa gitu ya. Oke, paham ya? Oke. Model-model seperti ini contoh ya, salah satu contohnya aja ya. Oke. Gimana? Oke, kita lanjutkan ya. Contoh yang kedua misalkan. Nah, tabel berikut merupakan ukuran berat dalam gram. Setelah diurutkan dari terbesar sampai terkecil. Oke, diurutkan ya. Setelah diurutkan dari diurutkan terbesar sampai terkecil, maka urutan ketujuh. Oke. Urutan ketujuh, urutan ketujuh ya. Urutan ketujuh, tapi dari terbesar sampai terkecil. Nah, ini nih ya. Nah, dari bilangan-bilangan ini, oke ya. Mana kira-kira? Coba yang dari terbesar dulu ya. 3,3 masih terbesar ya. Ini 3,1 enggak, 3,26 enggak, 3,35. Oh, ini besar nih ya. Menang ini ya, 3,35 ya. 3,06 enggak. Nah, ini 3,4 nih menang. 3,0 oke, berarti ini yang terbesar ya. Ini nomor 1 nih. Nah, nomor 1. Setelah itu coba kedua, yang terbesar kedua ya. Oke, berapa? Tadi ya udah ada ya, 3,35 nih ya. 3,35 ini kedua. Oke. Kemudian yang ketiga mana? 3,3 ini. Oke, 3 ya, 3 dulu ya. Kita lihat ini angka belakangnya karena sebenarnya 3 nih angka satuannya. Kemudian angka apa namanya? Satu angka di belakang komanya ya. Kita lihat ini terbesar lah ya. Berarti ini 3, yang ketiga, yang keempatnya mungkin turun sedikit ya. 2 ya, ini 26 ya. Oke, 26 ini 4. Oke, sambil dicek coba ya. 26, kemudian 20 mungkin ya. Oke, ada lagi 20. Oke ya, benar ya 20 ya. 20 ke 5. Kemudian 19 nih ya kali ya. 19 ada lagi. Oke ya, 6. 19. Kemudian ini 19 ya, 19 ya. 19 kemudian 17 ya. Berarti ini nih ketujuh nih ya. Berarti yang ketujuh adalah yang ini ya, ini adalah yang ketujuh. Oke, berarti urutan yang ketujuh adalah setelah diurutkan. Nah, ini berarti kaleng zero ya. Nah, berarti jawabannya adalah kaleng zero. Oke. Jawabannya adalah urutan ketujuh adalah urutan ketujuh ya. Itu kaleng zero. Nah, gitu ya. Urutan dari yang terbesar sampai terkecil nih. Jadi ini angka-angka desimal nih ya. Pengetahuan tentang angka desimal ya. Ternyata mudah ya soal KM ya. Ini contoh ya dari Oke.
Silakan dipahami ya model-model ini. Oke, kita lanjutkan ya. Contoh yang ketiga. Nah, ini saya ada data ya. Ini ada data. Diagram berikut menggambarkan piramida penduduk Indonesia menurut sensus tahun 2000 dan 2010 ya. Oke, sambil dilihat ini detailnya ya. Ini tahun 2000, ini tahun berapa nih? Tahun 2000 nih ya. Tahun 2000 ini tahun 2010. Oke. Oke, soalnya ya, kita lihat coba soalnya. Yang ketiga ya. Nah, berdasarkan piramida tadi ya di atas, jika jumlah penduduk dalam jutaan, tentukan berapakah jumlah penduduk laki-laki yang berumur 0 sampai 4 tahun pada tahun 2000. Oke, lihat ya. Coba kita lihat tahun 2000 ya, tahun 2000 umur kayak tahun 2000 yang ini kita lihat tahun 2000. Ini ya tahun 2000 ya. Oke, berarti di atas nih ya. Ini tahun 2010. Ini. Terus umur 0 sampai 4 ini ya. Nah, 0,4 nih. 0,4 ini. Nah, berapa nih yang laki-laki kan tadi pertanyaannya ya? Yang laki-laki ya. Laki-laki. Laki jadi berapa nih? Nah, ini kan. Berarti ini ya. Ah, udah tahu ya. Berarti artinya coba pertanyaan apa nih? Berarti 10 juta ya. Ini dalam ukuran 1 juta nih, jutaan jiwa. Dalam urutan berapa? Jutaan ya. Oke, dalam jutaan nih, jutaan berarti 10, berarti angka 10 ini 10 juta, ini 5 juta ya. Oke, sementara ini perempuan nih. Ini perempuan nih laki-laki ya. Jadi betul-betul ini umur usia. Jadi cara membaca grafik ini ya. Oke, jadi jawabannya adalah tadi yang laki-laki ya. Oke, coba kita lihat gambarnya. Oh, oke, berapakah jumlah penduduk laki-laki? Oke, jumlah penduduk laki-laki ya tahun 2000 ya, antara 0 sampai 10. Tadi berapa? Jawabannya adalah jumlah penduduk laki-laki ya, jumlah penduduk laki-laki ya, umur usia 0 sampai 4 tahun pada tahun 2000. Apa jadi tahun 2000 adalah maka adalah 10 juta. 10 juta. Kayak gitu ya. Nah, ini. Jadi membaca grafik ya. Oke. Paham ya? Oke. Good. Kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, nomor 4 ya. Dari pertumbuhan, nah tadi tabel tadi ya, tabel yang pertama tadi nih, yang ini. Nah, yang ini. Nah, ini digunakan beberapa soal tadi ya, nomor 3 ya. Tadi nomor 3, kemudian nomor 4 juga menggunakan tabel yang tadi itu ya. Dari pertumbuhan jumlah penduduk laki-laki tahun 2000 sampai 2010, pada kisaran usia berapakah jumlah penduduk mengalami penurunan? Oke, kita lihat lagi gambarnya. Tahun 2000 dan 2010 berarti membandingkan ya. Oke, yang laki-laki ya. Pada penurunan nih, coba lihat. Ini tahun 2000. Oke, soalnya ya. Tahun 2000 sampai 2010 kita bandingkan. Mana yang turun nih? Laki-laki ya. Yang laki-laki. Oke, ini laki-laki. Nah, di sini ada perbedaan nih, coba lihat. Ini mungkin 2000 kan ini 2010 ya. Meningkat. Jadi mana yang ini gambar 2010 bisa lebih sedikit. Nah, ini kelihatan ya. Nah, di sini coba perhatikan. Nah, di sini nih. Nah, ya. Ini ada penurunan nih. Jumlahnya malah tahun 2010 malah lebih sedikit dibandingkan tahun 2000 ya. Nah, berarti berapa nih? Kalau ini masih banyak ya. Ini oh ini meningkat ya. Nah, ini nih, 2 titik ini. Usia 10 sampai pada usia berapa nih turunan nih? Ini ya. 2 ini ya, 2 garis ini ya. Oke. Berarti usia berapa nih? 10 ya. 10 sampai ini ya, 10 sampai di bawah 10 tahun ya. Penurunan ya, ada penurunan. Nah, di usia di bawah 10 sampai 5 tahun ya. Nah, oke kita lihat ininya ya. Oke, kita lihat pertanyaannya coba. Oke. Nah, dari pertumbuhan jumlah penduduk laki-laki tahun 2000 sampai 2010 pada kisaran usia berapakah? Nah, terjadi penurunan pada usia tadi berapa?
Tadi usia 5 sampai usia 5 penurun ya, terjadi penurunan. Oke, terjadi penurunan pada usia tadi 5 sampai 10 tahun ya. 10 tahun ada penurunan. Oke, tadi gambar grafik tadi ya. Nah, seperti itu ya. Oke, oke ada lagi? Coba soal berikutnya. Iya. Nah, masih ya. Masih menggunakan tabel tadi ya. Berapa jumlah penduduk perempuan yang berusia di bawah 10 tahun pada tahun 2010? Nah, berapa jumlah penduduknya yang perempuan berusia di bawah 10? Oke ya. Di bawah 10 ya. Oke, tahun 2010. Oke. Oke, lihat gambarnya. Oh, masih. Jadi nomor 3, 4, 5 menggunakan satu grafik ini, satu tabel ini ya. Oke, diagram ini ya. Coba tahun 2010 kita perhatikan. Tahun 2010. Oke, pakai apa? Ini deh. Tahun 2010 berarti kita lihat yang 2010 kita lihat. Yang perempuan ya, perempuan. Usia berapa tadi? Berapa jumlah penduduknya tuh? Antara di bawah berapa? 0 sampai 10 tahun ya ini ya. Dua kotak ini ya. Nah, dua kotak ini nih, berapa jumlahnya nih? Ini 10 ya. Artinya 10 juta ya dalam jutaan ya. Berarti ini 10 juta yang 0 sampai 10, kemudian ini 10 juta karena dia pada usia 0 sampai 10 tahun. Jadi totalnya kalau kita jumlahkan 20 juta ya. Oke, 20 juta. Oke, kita lihat ya. Kita lihat pertanyaannya. Oke. Oke, kita lihat. Oke, soal nomor 5. Berapakah jumlah penduduk perempuan yang berusia di bawah 10 tahun ya? Pada tahun 2010. Berarti tadi ada 0 sampai tadi berapa? 0 sampai 4 ya? 0 sampai 4 10 juta. 0 sampai 4 tadi jumlahnya 10 juta ya. Oke, ini 10 juta. Kemudian maaf. Oke. Oke ya, 10 juta. Nah, kemudian umur 5 sampai 9 tahun tadi ya, di bawah 10 tahun kan, di bawah 10 tahun. Ini juga jumlahnya 10. Oke, tadi di diagram tadi ya, kita jumlahkan totalnya jadi 20 juta. Oke. Oke ya, sebenarnya sederhana ya, contoh soal AKM ya. Oke, sementara itu dulu ya. Ini contoh 5 soal, contoh soal AKM ya, dari dinas ya. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kalian ya, seperti apa soal AKM ini. Jadi jangan takut ya. Jadi hanya menganalisa ya. Kalian persiapkan banyak-banyak membaca ya, literasi, pandai membaca diagram, grafik ya, tabelnya. Oke, dan seperti yang Pak tadi sampaikan ya, kuatkan setiap apa namanya kompetensi yang ada ya, jadi supaya dioptimalkan. Oke, terima kasih sudah menyimak video Pak. Oke, nanti ketemu kembali dengan konten video-video pembelajaran berikutnya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.